Ernesto Che Guevara, sebuah nama yang hingga kini masih menggema di dalam sejarah dunia. Seorang revolusioner, dokter, pemikir, serta ikon perlawanan yang tak lekang oleh waktu. Tapi, siapakah sebenarnya Che Guevara? Dan bagaimana ia bisa menjadi simbol perjuangan bagi kaum-kaum tertindas? Mari kita telusuri kisah hidupnya. Ernesto Guevara de la Serna lahir pada 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang memiliki ketertarikan kuat pada politik dan budaya saat itu. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat besar terhadap sastra dan filsafat. Namun satu hal yang paling berpengaruh di dalam hidupnya adalah penyakit asma kronis yang dideritanya. Penyakit ini membuatnya banyak membaca serta mengembangkan pola pikir yang kritis. Di tahun 1951, menjadi titik balik bagi Guevara. Bersama sahabatnya, Alberto Granado, ia melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor untuk melintasi Amerika Selatan. Perjalanan ini membuka matanya terhadap ketimpangan sosial yang mengakar di benua tersebut. Ia menyaksikan kemiskinan, eksploitasi, serta ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kecil. Dan dari sinilah, benih-benih revolusioner mulai tumbuh di dalam dirinya. Pada tahun 1955 di Meksiko, Che bertemu dengan Fidel Castro, seorang pemimpin revolusioner Kuba yang tengah merencanakan pemberontakan melawan rezim diktator yang bernama Fulgencio Batista. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Tidak butuh waktu lama, Che bergabung dengan gerakan 26 Juli dan menjadi salah satu pemimpin kunci di dalam revolusi Kuba. Che dikenal sebagai seorang taktik militer yang brilian dan pemberani. Bersama pasukan gerilya di pegunungan Sierra Maestra, ia memainkan peran penting di dalam menggulingkan rezim Batista pada tahun 1959. Keberhasilannya menjadikan Che sebagai salah satu tokoh utama di dalam pemerintahan baru Kuba. Voy a empujar un pequeño vertido. No se preocupen. Setelah revolusi, Che diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Presiden Bank Nasional Kuba. Major Guevara, in your speech to the General Assembly day before yesterday, you accused the United States of helping Cuba's neighbors prepare new aggression against her. We, in turn, have often accused your government of abetting subversion in other Latin American countries. Ia berupaya menerapkan ekonomi sosialis di Kuba saat itu dan menjalin hubungan dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet. Namun, idealisme dan metode Che yang keras seringkali berbenturan dengan realitas politik dan ekonomi. Mucho respeto, mucho carácter. A ella parecía que se estaba riendo, no se estaba riendo. Y entonces cuando él te mandaba así a ti a cualquier misión o cualquier cosa, tú tenías que cumplirlo con lo que él te mandaba. Namun, Che bukanlah sosok yang bisa duduk dan diam dalam kenyamanan. Pada tahun 1965, ia meninggalkan Kuba untuk membawa semangat revolusi ke belahan dunia lain. Ia mencoba membangkitkan perlawanan di Kongo, tetapi gagal. Tak menyerah, ia melanjutkan perjuangannya ke Bolivia, di mana ia berusaha memobilisasi petani untuk melawan pemerintah yang didukung Amerika Serikat kala itu. Namun, perjuangannya di Bolivia berakhir dengan tragis. Pada 8 Oktober 1967, Che ditangkap oleh pasukan Bolivia yang dibantu oleh CIA. Sehari kemudian, ia dieksekusi di sebuah sekolah kecil di desa La Higuera namanya. Kematian Che Guevara tak membuatnya dilupakan.
Justru, ia menjadi legenda yang menginspirasi banyak gerakan revolusioner di seluruh dunia hingga saat ini. Esa proclama es patria o muerte. Hari ini, wajahnya yang terkenal dengan baret hitam telah menjadi simbol perlawanan dan kebebasan. Dari Amerika Latin hingga Asia, semangat Che Guevara terus menginspirasi mereka yang memperjuangkan keadilan sosial dan melawan penindasan. Mungkin itu kisah Che Guevara, seorang dokter yang menjadi pejuang, seorang pemikir yang menjadi ikon, serta seorang manusia yang hidup dan mati demi cita-cita keadilan. Apakah menurutmu perjuangan Che masih relevan di dunia modern saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kamu tak ketinggalan video sejarah ataupun video-video menarik lainnya.